Okay. Selamat malam. Good evening everyone. Good evening everyone. Dan saya berdoa kita akan diberkati firman Tuhan pada malam ini. Dan apa yang saya akan ajar malam ini satu series lagi yang kita akan lihat. Mungkin minggu depan kita akan sambung apa yang kita tinggalkan malam ini. Tapi malam ini kita akan melihat Allah kelimpahan, atau dalam bahasa Inggris the God of Abundance. Karena kita berbicara malam ini tentang bagaimana menabur dan menuai berkat, ya, bagaimana menabur dan menuai berkat. Nah, saya ajar ini bukan saja untuk mengajar kita bagaimana memberi offering atau bagaimana memberikan kita punya perpuluhan, tapi saya mengajar bagaimana pentingnya itu untuk melakukannya. Penting sekali untuk melakukan dalam kehidupan kita, karena ini sangat berhubung kait, ya, di dalam kehidupan orang Kristen. Memberi persepuluhan, memberi offering atau persembahan itu, ya, dia sangat bersangkut paut dalam kehidupan orang Kristen. Di mana kalau kita ikut firman Tuhan yang diajarkan dan kita hidup di dalam itu, hidup kita akan diberkati Tuhan. Malahan kadang-kadang kita akan ada suatu breakthrough yang luar biasa, sehingga Tuhan memberikan kita kelimpahan yang luar biasa. Jadi ada beberapa topik ini, ada beberapa sesi. Malam ini kita akan mulakan dengan Allah kelimpahan, or the God of Abundance. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang penuh dengan kelimpahan. Dia adalah Allah kelimpahan. Kelimpahan, kemakmuran, overflowing or abundance, itu miliknya Tuhan. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, if we have connection with God and we live with God, we live in God's presence, kita hidup di dalam Tuhan, hidup setia dalam Tuhan, kelimpahan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. The abundance of God will come and touch our life. So, malam ini sebagai suatu introduction atau pengenalan tentang Allah kelimpahan. Allah kelimpahan. Yang pertama, Allah yang kita sembah itu adalah Allah kelimpahan. He is the God of abundance. Ya. Dia adalah pemilik atas segala sesuatu. Apa yang kita lihat di dalam dunia, alam semesta, setiap segala sesuatu di dalam dunia ini yang indah, yang jelek, yang berharga atau apapun, semuanya adalah milik Tuhan. Dan dia adalah bukan saja pemiliknya, tapi dia juga adalah penciptanya. Dia yang menciptakan segala sesuatu, bumi dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dialah pencipta. Kita harus kenal itu. We need to recognize that God is our creator. That God is our owner. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah pemilik kita. Luar biasa kan? Ya, kita harus bersukacita, bersyukur karena Allah yang menciptakan segala sesuatu itu adalah pencipta kita dan pemilik kita. He is our owner. He is the owner. He is the owner. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, apa yang terjadi? Dia juga namanya itu dipanggil Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh. Ada orang sebut Jehovah Jireh. Ya, he is the provider. Dia yang menyediakan segala sesuatu. Itu salah satu namanya Tuhan. Karena nama Tuhan ini mempamerkan karakternya Tuhan. Nama Tuhan itu seperti Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan keperluan kita. Alright. Jehovah Shalom atau Jehovah Shalom, dia adalah Allah damai. Dia yang memberikan kita damai. So ini karakter Tuhan. Ya, nama-nama Tuhan itu mempamerkan atau menyatakan karakternya Tuhan. Alright. So, sebagai orang Kristen yang sebenarnya, orang Kristen yang benar-benar Kristen, sebenarnya kita boleh, ya, mencapai apa yang Tuhan sediakan ini, satu the source atau sumbernya kasih anugerah Tuhan dan belas kasih Tuhan itu, His grace and His mercy. We can tap on that as true Christian. Nah, banyak orang Kristen di dalam dunia ini, tapi kita boleh
bezakan mereka orang Kristen yang benar dan orang Kristen yang tidak benar. Karena orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang hidup bagi Tuhan, dan orang Kristen yang hidup setia mentaati Tuhan itu orang Kristen yang benar. Jadi orang Kristen yang benar saja ini yang boleh mencapai kasih anugerah Tuhan dan juga belas kasih Tuhan itu untuk hidup dalam berkat Tuhan. Di dalam 2 Korintus, kalau ada Alkitab ya, sekarang handphone pun Alkitab ada, jadi cepat untuk kita buka. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Katanya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Luar biasa firman Tuhan ini. Memang Paulus di sini berbicara kepada orang-orang Korintus tentang berkat Allah ini, menabur, menuai, memberi, ya, karena ini orang-orang di Makedonia, mereka memberi bantuan. Jadi apa yang mereka tabur itu dia akan tuai katanya. Oke. Jadi di sini katanya Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi tujuannya berkat Tuhan itu di dalam kasih karunia Tuhan, tujuannya itu adalah supaya kita senantiasa berkecukupan. Bukan saja berkecukupan, tetapi juga berkelebihan di dalam segala pelbagai kebajikan. Luar biasa, ini firman Tuhan. Bukan saja kita ajarkan ini untuk mendorong orang untuk memberi lebih atau apapun, tapi ini janjinya. Saat kita memberi, menabur, kita akan menuai kecukupan. Kita akan menuai kelimpahan atau kelebihan. Kelebihan itu, kelimpahan itu tujuannya adalah untuk melakukan pelbagai kebajikan atau melakukan pelbagai kebaikan. Itu ya maksudnya firman Tuhan di sini. Itu 2 Korintus 9 ayat 8. Tapi untuk kita mengalami kelimpahan yang dari Tuhan ini, atau berkat kelimpahan dari Tuhan ini, kita harus menanggalkan pemikiran pemikiran kemiskinan ataupun the mentality, the poverty mentality. Banyak orang Kristen dia ada ini pemikiran seperti ini. Firman Tuhan kata kita harus memperbaharui akal budi kita, memperbaharui pemikiran kita katanya di dalam Roma 12. Jadi banyak orang Kristen dia belum mengalami perbaharuan itu. Dia masih hidup di dalam roh kemiskinan ataupun pemikiran miskin. Ini tak mau buat karena tak ada uang. Ini tak mau buat, tak mau beli karena tak cukup. Ya, dia selalu rasa kemiskinan. Sedangkan ada orang juga yang memang uang itu tiada masalah bagi mereka. Ya, ada orang itu dia pendapatannya itu juga luar biasa, ya cukup lumayan, tapi dia sangat kedekut. Nah, orang yang begini dia hidup di dalam roh kemiskinan. Dia living in the spirit of poverty. Ada orang kadang-kadang dia pun bukan dia orang kaya, tapi dia orang sederhana. Tapi orang ini senang untuk memberi. Ini orang hidup di dalam kelimpahan Tuhan, hidup di dalam percaya Tuhan. Saat dia memberi, Tuhan akan memberkati dia dengan lebih. Saat dia memberi, Tuhan akan lagi membuka pintu langit surga untuk mencurahkan berkat. Ini orang begitu pemikiran dia. Tapi kalau orang yang belum diperbaharui pemikiran dia, orang itu hidup dalam roh kemiskinan. Ya, by grace, dengan kasih karunia Tuhan itu, kita ini dipanggil anak-anak Abraham. Dan karena kita ini anak-anak Abraham, keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu sebabnya kita ini diberkati karena kita ini ada janji Tuhan yang dia janjikan kepada kita lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan janji-janji Tuhan ini semuanya digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja kita
melihat apa yang diajarkan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bukannya apa yang kita warisi dari Tuhan itu berkatnya, berkat kelimpahan ini, ya bukan kekurangan. Banyak orang hidup walaupun dia mampu, tapi dia hidup di dalam kekurangan. Walaupun dia mampu, tapi hidup dalam kekurangan. Ya, jadi kita harus hidup seperti orang yang memiliki janji-janji Tuhan. Kita harus hidup seperti orang yang mewarisi berkat-berkat yang dari Tuhan itu. Right? Tapi saat kita mau berubah, saat kita mau melakukan ini, kita sudah dengar firman Tuhan, ya menabur itu sangat penting karena kita akan menuai kelimpahan dari Tuhan. Kita mau ubahkan pemikiran kita. Kita tidak akan begitu senang-senang saja berubah, tau. Karena ada suatu penolakan. Ya, kita akan mengalami suatu penolakan, satu tantangan dalam hidup kita. Jadi kita ini mengambil waktu, kita harus tekun ataupun determine. Saya mau berubah tentang menabur dan menuai ini. Saya harus berubah tentang memberi persepuluhan, memberi persembahan. Saya harus berubah di dalam pemikiran saya untuk melakukan hal ini. Nah, kadang-kadang kita akan menerima. Saya mengalami juga dengan mengajar tentang perpuluhan, tentang uang persembahan. Saat saya mengajar di gereja, ada juga tentangan. Ada juga yang komplain, ada juga yang tidak setuju. Malahan ada orang juga yang keluar dari gereja karena kita mengajar tentang keuangan. Tapi mengajar itu menurut firman Tuhan sebenarnya memberkati. Tapi ternyata banyak orang Kristen dia tidak sanggup untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebentar ya, saya ada mau ambil hidup di dalam memberi sangat penting. Alright. Hidup dalam kelimpahan. Ada resistance, ada satu penolakan saat kita mau berubah dan mengikuti firman Tuhan. Karena setiap apapun subjek, apapun pelajaran yang memberkati orang Kristen untuk bertumbuh dalam Tuhan itu, iblis tidak senang. Iblis tidak mau supaya orang Kristen tahu. Jadi dia akan dia akan menentang hal-hal itu. Jadi kita harus tekun. We need to be, determined. Determined, can you put that? We have to be determined untuk berubah supaya kita akan mengalami berkat Tuhan. Saya melihat orang Kristen yang setia, orang Kristen yang mau taat kepada Tuhan, orang Kristen yang mau melakukan firman Tuhan walaupun macam berat atau agak susah pada mulanya, tapi akhirnya mereka menerima berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Praise God. Saya punya iPad mau habis bateri, so biar kita sambung kabel dulu. Alright. Thank you Jesus. Wah, tidak masuk. Thank you my Jesus. Okay. Ya. iPad sebenarnya biasanya saya charge full, tapi hari ini lupa charge full. Jadi tidak masuk dia. Tidak masuk. Okay. Wonderful. Okay ya, sorry ya ada gangguan sedikit. Alright. Isi di dalam pelayanan, di dalam ministry, saya hidup seperti ini karena saya tahu itu memang janji Tuhan. Dalam ministry, dalam pelayanan, kita akan mengalami kadang-kadang kekurangan apa semuanya. Tapi apa yang saya alami selagi saya hidup
menurut firman Tuhan di dalam hal ini menabur dan menuai, apakah dia punya principles atau kebenaran di dalam firman Tuhan itu ternyata berhasil dalam kehidupan saya dan keluarga, dalam pelayanan atau dalam ministry selama bertahun-tahun ini. Ya, dia adalah Allah kelimpahan. He is the God of abundance. Iblis itu atau setan itu sentiasa menentang pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau kita diberkati karena dia tahu firman Tuhan itu kebenaran. Kalau orang Kristen mentaati firman Tuhan itu, orang Kristen itu akan diberkati, orang Kristen itu akan mengalami suatu kelimpahan dan breakthrough di dalam kehidupan dia. Itulah di dalam gereja, di dalam kehidupan Kristen, tentang memberi perpuluhan, memberi persembahan itu sangat-sangat ditentang oleh iblis. Iblis melemahkan kita. Iblis membuatkan kita ini discourage, ya, lemah semangat, patah semangat. Oh, apa ini sentiasa cakap tentang uang, ya, offering terus kan. Ini suara-suara dari iblis sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan itu, kita yang diberkati, kita yang mengalami kelimpahan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Hello J. Selamat datang, Brother Joji deh. Alright, so praise God ya, kita teruskan. Ingat ya, kalau kita mau kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, di situ saatnya kita akan mengalami tentangan dari si iblis. Iblis akan mula menentang kita supaya kita tidak akan melakukan firman Tuhan. Ya, tujuannya seperti kita baca tadi 2 Korintus 9 ayat 8, tujuannya Tuhan dalam atau rencananya Tuhan dalam kehidupan orang Kristen. Semua orang Kristen yang mau hidup sama Tuhan. Setiap orang Kristen mau setia sama Tuhan, rencana Tuhan itu adalah supaya kita hidup di dalam kecukupan, ya. Hidup dalam kecukupan dan juga berkelebihan di dalam segala atau pelbagai kebajikan. Inilah tujuan iman kita kepada Tuhan, iman kita kepada Yesus. Ya, kenapa kita percaya Yesus? Percaya Yesus bukan saja untuk kita menjadi orang Kristen yang pergi gereja selalu, pergi sembahyang selalu. Ya, iman kita kepada Yesus bukan hanya untuk membuatkan kita menjadi orang Kristen, orang lihat, oh dia ini orang Kristen. Tapi lebih dari itu, karena ini suatu cara hidup yang real, yang satu realitas. Ya, tujuan iman itu. Di mana tujuannya iman kita? Apa hala tuju iman kita itu? Apa hala tujuannya? Adalah untuk supaya kita hidup dalam berkecukupan, supaya kita hidup di dalam kemenangan, supaya kita hidup di dalam berkat Tuhan, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Segala yang Allah telah janjikan dalam firman-Nya itu akan menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Semua orang Kristen yang hidup di dalam kerajaan Tuhan seharusnya ya mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan kekuatan Allah, full of the life, full of the power of God. Sepatutnya semua orang Kristen hidup seperti ini karena kita adalah warga surga. We are the citizens of heaven. Sama ada kita orang miskin, orang kaya, orang yang hidup sederhana, sama ada kita ada gaji yang besar atau gaji yang cukup-cukup saja, tapi hidup kita sebagai orang Kristen yang nyata itu harus mempamerkan suatu kehidupan yang penuh dengan kekuatan Allah dalam hidup kita. Amin. Full of life, full of power. Karena itu memang bagi orang Kristen. Hidup bagi orang Kristen. Alright? Sewaktu Yesus berjalan di dalam dunia ini, sewaktu Yesus masih hidup di dalam dunia ini selama 3 tahun setengah. Kalau kita baca di dalam Injil, reading the Gospel, tidak ada suatu pun keperluan yang Yesus tidak layani atau dia tidak selesaikan. Segala yang kita lihat Yesus layani, orang sakit dia layani, orang lapar dia beri makan. Dan semuanya Yesus telah genapi, semuanya Yesus telah layani. All needs, Jesus met every need and He supply their lack. Kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus memperbanyakkan ikan dan roti. Dan 2 kali terjadi di dalam Alkitab. Waktu Yesus memperbanyakkan ikan dan roti itu,
Apa yang terjadi? Semua orang di sana makan, dapat makan semuanya, dan semuanya kenyang. Dan kita baca juga, bukan saja mereka dapat makan dan kenyang, malahan ada lebih lagi. Berkelebihan yang Tuhan Yesus sudah perbanyakkan, multiply, ada lebih lagi. Satu case-nya itu katanya ada 12 bakul lagi yang mereka dapat kumpulkan. Luar biasa. Inilah Allah kita, bukan hanya Allah yang mampu melakukan mujizat, tapi Allah yang mampu memberikan kita kelimpahan. Kelimpahan. Haleluya. Di dalam pandemik ini memang susah ya, semua orang terkesan, ya, we are all affected, terkesan. Tapi saya bersaksi di sini di Ipoh, memang gereja dari dari MCO dulu ya, bulan 3 sampai sekarang memang gereja tidak buka seperti dulu. Gereja pun buka, orang pun datang sedikit ya. Kadang-kadang kita tutup gereja waktu MCO yang awal hari itu, gereja memang tutup, tidak buka. Jadi kita buat kebaktian di dalam rumah. Cuma keluarga saya dan juga Brother Chia yang ada di sini nih. Brother Chia, dia pemimpin gereja. Hanya saya punya keluarga dan Brother Chia saya di rumah. Karena kita tidak boleh bawa orang di rumah. Ya, jadi karena gereja tidak buka, wah, keuangan pun susah masuk. Ya, tapi luar biasa kan? Karena kita percaya Allah kita adalah Allah kelimpahan. Waktu MCO itu luar biasa, Tuhan punya campur tangan. Waduh, saya punya beras tidak habis-habis. Ada orang tiba-tiba datang kereta di depan rumah, bel ting tong, dia bilang ada orang minta saya hantar ini beras, hantar ini sayur, hantar ini bahan makanan. Ada orang telepon. Suatu hari istri saya pergi depan rumah di pagar sana, di letter box. Ada orang kasih jatuhkan envelope, ada uang di dalam. Luar biasa sekali Tuhan punya campur tangan. Walaupun dalam keadaan-keadaan susah, dalam keadaan ini lockdown, CMCO ini, Tuhan punya campur tangan dan Tuhan punya berkat mengalir luar biasa. Kuncinya adalah kita hidup sama Tuhan, percaya, ya. Kalau di sini memang kan karena gereja sekarang susah, gaji saya susah mau masuk. Tapi suatu hal yang saya lakukan yang saya tidak pernah berhenti. Walaupun gaji saya tidak masuk full, tapi saya tetap bagi perpuluhan. Perpuluhan harus masuk. Perpuluhan harus bagi. Kalau gaji saya masuk 1.000, saya akan bagi perpuluhan 100. Kalau gaji berapa yang masuk, saya akan bagi perpuluhan. Kalau ada love offering yang orang bagi atau Tuhan bagi, saya akan bagi perpuluhan. Itu satu perkara yang saya tidak pernah berhenti buat. Karena saya tahu ini janji Tuhan. Kita karena kelimpahan itu atau the abundance of blessing, kelimpahan itu tidak akan terjadi begitu saja. Firman Tuhan ajar kita kalau kita mau ada kelimpahan dan berkat terus mengalir, ada perkara yang harus kita lakukan, yaitu memberi persepuluhan, memberi persembahan, memberi, selalu memberi. Kadang-kadang bukan saja kita beri persembahan di gereja, tapi kalau ada yang susah, kita tolong, kita memberi. Kita memberi kepada orang yang Tuhan pimpin kita. Atau ada beban dalam hati, kita beri. Tidak semestinya hanya offering di gereja. Tapi yang kita bicarakan ini, menabur dan menuai ini tertumpu kepada perpuluhan dan juga persembahan dalam gereja. Kan Tuhan janji kepada kita terang-terang dalam firman Tuhan di dalam Maliaki. Katanya kalau kita beri perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan membuka pintu tingkap langit di surga dan mencurahkan berkat yang lebih daripada apa yang kita boleh tampung. Luar biasa janji Tuhan. Jadi bagi saya hanya taat, saya hanya ikut firman Tuhan. Dan ternyata selama bertahun-tahun ini, itulah yang terjadi seperti apa yang Tuhan janjikan. Jangan kita abaikan ini. Banyak orang sekarang kan, karena banyak pengajaran-pengajaran baru, ada juga pengajaran baru sekarang katanya orang Kristen tidak perlu bagi perpuluhan. Katanya itu perjanjian lama. Wah, ini semua ajaran-ajaran baru ini membuatkan kita keliru.
membuatkan kita terpesong dan kehilangan berkat Tuhan. Jadi pengajaran baru ini banyak orang Kristen sudah percaya. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, dia tidak mau percaya lagi. Tapi yang saya kesian dengan mereka, karena kita tidak percaya lagi ajaran firman Tuhan ini dan kita tidak melakukannya, kita membuatkan diri kita itu di blok, ya, di blok, tidak dapat menerima berkat Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Memang kita boleh berusaha untuk bekerja, bisnis lah, tapi itu usahamu. Usaha itu kalau tidak ada di dalam Tuhan, usaha itu memang boleh buat kita berjaya, tapi tidak diberkati. Tapi kalau kita taat firman Tuhan, segala usaha kita akan diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Luar biasa. 2 Korintus 9 ayat 10. Kita kembali 2 Korintus tadi di ayat 9 di pasal 9 ayat 10, ya. Katanya, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan boleh membuatkan apa yang kita tabur itu akan bertambah. Jadi kita mula sedikit-sedikit, tabur apa yang kita ada. Sedikit-sedikit kita menabur apa yang kita ada. Karena Tuhan yang katanya Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Kan benih itu dia tanam, hasil gandum dia buat roti. Bukan saja itu yang Tuhan mampu, tapi juga dia memberikan kita benih dan mampu melipat gandakan. Bayangkan kalau kita tanam satu biji mangga, kan? Kita tabur, kita tanam itu satu biji mangga. Kita setia menunggu, merawatnya, merawatnya itu sehingga dia tumbuh. Kalau dia tumbuh menjadi matang, inilah katanya menumbuhkan buah-buah kebenaran, melipat gandakan dan membuatkan buah ini bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran. Dari satu biji mangga, bayangkan dia matang, setiap tahun dia berbuah, berapa banyak ratusnya biji mangga yang kita akan tuai. Malahan bukan saja satu kali, tapi tahun-tahun, setiap tahun berapa kali dia berbuah, kita akan dapat. Nah, ini satu gambaran tentang berkat Tuhan. Kalau kita setia menabur walaupun sedikit, kita tabur apa yang patut dalam kerajaan Tuhan, Tuhan membuatkan itu bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu akan terus berhasil di dalam musimnya yang akan tiba. Luar biasa ini. Kita harus, satu perkara yang saya belajar dalam perpuluhan dan persembahan, ini suatu gambaran saya, is a picture. So, perpuluhan itu dan persembahan kita beri atau memberi kepada Tuhan itu seperti kita membuat suatu kebun di belakang rumah, kan? Kita tanam serai, kita tanam tomato, kita tanam sayur, kita tanam pisang, kita tanam limau, apa semua di belakang rumah kita, kebun, ya. Kita ada kebun lah. Tapi kalau kebun itu tidak diusahakan, kita tidak invest, kita tidak menabur. Jadi saat kita perlukan, bilang, oh saya mau masak sup, pergi cari, cabut daun serai di belakang. Kita suruh anak kita pergi. Jadi dia pergi pusing-pusing belakang cari, dia bilang, Pak tidak ada serai. Kita ada kebun. Iya, kita ada kebun tapi tidak ada serai. Kenapa? Karena kita tidak tanam serai. Ya, kalau bilang, oh kita perlu limau, ada ikan bakar ini, mau kita ada limau dengan lada. Pergi ambil limau dan lada di belakang rumah di kebun. Katanya tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak tanam. So ini gambaran yang saya dapat di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam memberi, kehidupan memberi, ya, percaya kepada Tuhan. Saat kita menabur, setiap kali kita menabur sebenarnya kita menanam. Kita tabur, kita tanam sesuatu. Jadi saat-saat kita memerlukan, seperti dikatakan dalam Galatia,
Galatia 6 itu kan. Kita lihat Galatia 6 ya. Saat-saat kita memerlukan, Tuhan akan membuatkan kita untuk menuai apa yang kita telah tabur. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, pisang kah, serai kah, jambu kah, apa kan? Tapi ini dalam rohani, spiritual lah. Apa yang kita tabur kebaikan, kedamaian, berkat, keuangan, kelimpahan. Apa yang kita ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jelaskan firman Tuhan. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kan firman Tuhan berkata, jangan kita jemu-jemu untuk menabur. Karena apabila kita datang waktu, ada waktu-waktu yang datang ini, waktu kita memerlukan, waktu kita dalam kesusahan, kita memerlukan berkat Tuhan, kita berdoa Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti, oh Tuhan, saya doa Tuhan, ini keperluan saya. Apa yang terjadi? Tuhan pergi belakang kebun kita dan Tuhan lihat-lihat apa yang kita sudah tabur, yang kita sudah tanam. Kalau kita tidak ada tanam dan tabur, itulah sebabnya kita tidak ada jawaban doa, karena tidak ada apa yang Tuhan akan tuai. Tapi kalau kita tidak jemu-jemu untuk menabur, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan lihat di kebun kita, Tuhan kata, ya, ada yang saya boleh tuai, dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa gambaran. Ini gambaran saya terima beberapa tahun yang lalu, dan sangat jelas sekali maksudnya Tuhan kalau kita menabur di dalam Tuhan. Jadi malam ini kita berbicara tentang Allah kelimpahan, the God of abundance. Kita harus berpikir dan juga berharap bahwa kelimpahan itu memang dijanji Tuhan dan memang untuk kita terima. Amin. Amin. So saya tidak akan sambung untuk yang satu sesi lagi, karena itu akan kita cover untuk hari Minggu depan. Oke. Hari Minggu depan kita akan lihat sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan. We are the stewards of God. Jadi pelayan-pelayan itu dalam 1 Korintus 4, pelayan-pelayan Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan harus didapati setia kepada Tuhan. We need to be found faithful as stewards of God. So, kita take step by step, ya, pelan-pelan kita masuk ini supaya kita akan betul-betul paham. Karena tujuannya ini adalah untuk kita hidup di dalam berkat Tuhan, di dalam kelimpahan Tuhan. Karena kita setia dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya boleh berkongsi seperti ini karena inilah kehidupan saya. Saya hidupi selama bertahun-tahun di dalam pelayanan. Kalau saya bukan dalam ministry dan saya tahu pelajaran ini penting untuk orang Kristen, saya pikir saya juga akan hidup seperti ini. Karena inilah yang sebenarnya memberkati kita. Di dalam pelayanan banyak yang kita layani, yang saya kenal. Ada orang yang luar biasa, ya, dia diberkati Tuhan luar biasa, tapi karena dia sudah tidak mau lakukan lagi firman Tuhan, saya juga pernah lihat orang jatuh dan habis semuanya. Tidak ada yang tinggal. Kita, ya, seperti di Galatia tadi kita baca, katanya apa? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. God is not mocked, for whatever a man sows, that shall he also reap. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. So, Tuhan itu tidak akan dipermainkan. Perkataan dipermainkan dalam bahasa Inggris itu God is not mocked. Ya, sebenarnya Allah itu tidak membiarkan dirinya dicemu, ya, atau diolok, dicemu atau dipermainkan. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, in the Greek, sebenarnya perkataan itu adalah perkataan yang agak kuat, ya, is a strong word. Is not mock, tidak dipermainkan, tidak dicemu, tidak diolok, ya. Karena apa yang orang tabur itu juga yang dituainya. Oke, so saya akan tutup sampai di sini firman Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Bagi saya 1 menit, saya off video.
God bless. Hallelujah.